Hai, nama saya Tumpal. Lengkapnya ya orang Batak ya, Tumpal Tobing. Saya sebenarnya orang yang suka merenung begitu ya. Maksudnya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari-hari. Apalagi masalah-masalah aktual gitu ya. Saya bukan mau memberikan penilaian atau menghakimi gitu ya bahwa ini jelek atau baik atau sesuatu yang sifatnya moralis, enggak lah ya. Ya cuma sekedar berpikir kenapa sih, ada apa sih sebenarnya. Misalnya ya, kali ini saya bicara soal Nia Ramadhani yang sedang rame diperbincangkan. Ya kan, dia kenapa ramai diperbincangkan ya karena memang dia orang yang tersohor. Nah itu bahayanya ya, orang tersohor itu, orang terkenal itu kalau membuat sesuatu, dampaknya apakah itu sesuatu yang baik atau yang jelek, itu dampaknya langsung terasa di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, saya tidak mau, sekali lagi bukan mau menghakimi Nia atau mau menilai dia, sama sekali tidak ya, tapi izinkan saya memberikan sedikit refleksi refleksi kali ya, atau sesuatu yang sifatnya reflektif, permenungan bagi kita. Ada apa sih sebenarnya di balik apa yang sudah dilakukan oleh Nia Ramadhani? Ya, saya tuliskan di sini, awasi pikiran kamu, karena ternyata pikiran kita itu menjadi legacy, menjadi warisan, menjadi sesuatu yang sangat mahal, yang sangat berharga, yang menentukan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya, nah saya mau cerita dulu ketika dulu saya berada di Yogyakarta, ya, ceritanya gitu ya. Jadi ketika berada di Yogyakarta, saya pernah gini, saya kan sukanya makan soto. Nah, ini dia ya gambarnya. Saya suka banget makan soto atau makan rawon gitu ya, pagi-pagi khususnya ya. Sekarang sayangnya karena sekarang kan masanya pandemik gini ya, jadi nggak bisa pulang ke Jogja. Padahal saya kangen sekali ya. Ini kalau nggak salah di pasar sebetulnya ya. Jadi suasana kayak gini tuh, waduh, sangat ngangeni gitu ya. Nah, pada saat itu saya jadi teringat satu kisah gitu ya. Saya masuk ke satu warung soto. Nah, sudah sangat kepingin banget saya memesan satu porsi soto, teh manis. Ya biasanya soto kan ada pergedelnya, ada suiran ayam, tahu ya suiran tuh ya. Jadi ayam dicubit-cubit gitu ya. Ya cubitan ayam lah katakanlah gitu. Itu suiran ayam, lalu ada perkedel, lalu kadang-kadang juga ada tempenya. Pokoknya ada perangkat yang lain-lainnya lah. Nah ini jadi apa ya? Pada saat itu saya udah begitu lapar dan lama sekali saya menunggu, tidak ada jawaban atau tidak ada yang, nggak, sotonya tuh nggak datang-datang gitu, tehnya juga datang-datang, sotonya nggak datang-datang. Jadi saya tanya, Pak, ini mau berapa lama lagi? Apalagi nangkep ayamnya kok lama banget sih? Lalu bapak itu keluar dengan terkopoh-kopoh, lalu dia mengatakan, Pak, waktu bapak tadi masuk warung saya, bapak baca nggak apa yang tertera di atas papan itu, di papan atas yang di depan itu? Enggak, itu coba bapak lihat lagi. Saya langsung keluar ya. Dan apa yang terjadi ketika saya lihat di sana ya, soto Mang Aning, terus ada kurungnya imajinasi atau kayalan gitu ya. Waduh, kaget saya. Ini maksudnya apa? Pak, maksudnya apa tulisan itu? Iya, makanya kan Bapak kan baca sendiri toh. Ini memang warung soto, tapi warung soto kayalan. Saudara, ya tentu ini bukan cerita yang sesungguhnya ya. Ini cuma cerita semacam ilustrasi bahwa di dalam kehidupan kita, rupanya imajinasi kita tuh memainkan peran yang sangat besar sekali. Bayangkan saja ya, bagaimana saya akan kenyang perutnya kalau soto itu cuma imajinasi saja, cuma diimajinasikan. Tapi yang menarik adalah ketika itu bentuknya masih dalam wujud imajinasi dan belum dilakukan, maka nggak terjadi apa-apa. Ya, ketika saya cuma imajinasi ada soto yang kemudian ada bergadelnya, ada tempenya dan lain sebagainya. Ketika itu masih imajinasi, tentu tidak akan pernah mengenyangkan perut saya. Kan begitu ya, karena memang tidak ada barangnya. Nah, apa ya, saya melihat di sini bahwa
Pemikiran itu sangat luar biasa sekali ya. Itu apa namanya? Pengaruhnya sangat besar. Imajinasi kita tuh pengaruhnya sangat besar sekali. Oke. Seperti gambaran di sini ya, tawuran pelajar. Apa sih yang mempengaruhi dia? Imajinasi apa yang ada sama dia? Mungkin saja imajinasinya dendam, imajinasinya mungkin saja iri hati, imajinasinya mungkin saja takut, entah apa-apalah imajinasinya. Lalu kemudian wujudnya apa? Ketika imajinasi itu ditelurkan, diwujudkan, direalisasikan, yang terjadi adalah tawuran pelajar. Jadi lihat ya, di dalam kehidupan kita itu ternyata ada, dalam imajinasi kita tuh ada drive, ada yang kayak menuntun kita untuk sampai mengarah ke sana. Tapi ketika itu baru sampai pada pikiran saja, imajinasi belum dilakukan, ya nggak terjadi apa-apa. Tapi ketika imajinasi atau pikiran itu dilakukan, ada dampak. Dampaknya bisa bagus, tapi juga dampaknya bisa katastrofal, bisa kacau begitu, ya. Nah, kita lihat lagi misalnya seperti ini, ya. Kan kalau kita semua tahu ya, kalau kita dulu zaman-zaman remaja gitu ya, SMP, SMA, itu kalau ujian biasanya dengan cara apapun ya, pengennya kalau bisa ya nyontek. Kenapa sih? Latar belakangnya ya supaya kita mendapatkan nilai yang baik. Coba kita lihat dalam gambar ini kan, karena mereka ini supaya nggak nyontek itu sampai dibikinkan kertas begitu ya. Jadi upaya apapun gitu ya. Nah ini anehnya memang kenapa kok dari luar, kenapa nggak pikirannya yang diubah kan gitu ya. Seseorang itu nyontek karena dia nggak percaya diri. Yang ada dalam pikirannya adalah imajinasinya itu, dia nggak percaya diri bahwa dia bisa. Oleh karena itulah dia mengupayakan apapun untuk mendapatkan nilai yang baik atau mendapatkan pengakuan. Coba lihat ya. Ini juga imajinasi, ini juga pikiran. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika itu dilakukan, ada sesuatu yang mendrive kita, ada sesuatu yang menuntun, mengarahkan kita ke sana. Nah, kita sampai kepada tema kita, ya. Ini yang apa lagi aktual sekarang dibicarakan banyak orang ya. Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri. Mereka mengatakan ya, ini mereka ditangkap oleh karena apa? Mengkonsumsi sabu atau narkoba. Alasannya adalah karena tekanan pekerjaan. Ya, mereka mengakui sebagai pasangan yang pesohor ini ya, mereka mengakui bahwa mereka mengonsumsi sabu ya mungkin cuma iseng atau mungkin cuma ya lagi kepengen gitu ya. Eh, tapi pertanyaannya adalah apa sih yang ada dalam pikirannya dia? Bayangkan saja kalau semua orang ini kan orang top ya, orang hebat ya. Bayangkan saja kalau pikirannya dia ini kemudian juga dilakukan, direalisasikan kepada para pengikutnya, orang-orang yang memang simpati, orang yang seneng, ya, followernya lah, kan banyak banget itu. Bayangkan, oh, kayak gini tuh cara hidupnya orang-orang top ini. Kalau mereka tertekan, kalau mereka nggak punya jalan keluar, ya sudah, mereka langsung nyabu saja, ya, atau narkoba. Seperti apa ya? Ya dengan demikian maka dia mendapatkan pelepasan. Saudara, pengaruhnya ini loh, dampaknya ini loh. Nah, pertanyaan saya adalah apa sebenarnya yang ada di balik semua ini? Ya, apa sih sebetulnya yang ada dalam pikirannya dia sampai kemudian orang-orang ini harus melakukannya, ya, dan dampaknya juga menjadi sangat negatif. Nah, saya mau saya teringat pada seorang Samuel Smiles, mungkin pernah dengar ya. Dia mengatakan hal yang sangat menarik sekali. Pertama mulai dari pikiran. Taburkanlah pikiran, maka kamu akan menuai perbuatan. Jadi pertama-tama apa yang kamu pikirkan? Kalau itu belum dilakukan ya nggak jadi perbuatan ya. Tapi ketika itu mulai dilakukan ada dampaknya. Jadi pertama-tama taburkanlah pikiran. Apa yang kita pikirkan? Kalau yang kita pikirkan adalah hal-hal yang baik, misalnya dari Alkitab, Al-Quran, atau hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, sesuatu yang baik dong pastinya ya. Nah, ketika itu terus-menerus yang kita renungkan di dalam pikiran kita, ketika itu yang menuntun kita, maka tentu yang kita lakukan pun juga sesuatu yang baik. Nah, yang menarik lagi adalah dia katakan, taburkanlah perbuatan, maka kamu akan menuai kebiasaan, habit.
Ya, jadi ketika perbuatan itu kita lakukan yang kita pikirkan tadi menjadi satu habit. Masalahnya adalah habit ini bisa habit yang baik, tapi juga bisa habit yang jelek. Ya, kalau kita misalnya sekarang kan ada generasi rebahan katanya, itu udah rebah-rebahan terus. Awalnya mungkin cuma rebahan 5 menit, 10 menit, ya, lama-lama jadi setengah jam, lama-lama jadi kebiasaan. Nah, ketika menjadi kebiasaan ini yang jadi masalah. Karena apa? Sudah kita wujudkan. Nah, kita lakukan terus-menerus itu menjadi suatu kebiasaan. Demikian juga kalau kita memulai dengan disiplin yang kecil saja. Kan gitu ya, misalnya bangun pagi, mulai menata tempat tidur, membersihkan kamar, ya. Walaupun cuma hal-hal yang kecil, tapi ketika itu kita lakukan terus-menerus menjadi habit, ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Disiplin itu juga, tanggung jawab itu mulainya dari sesuatu yang kecil. Mengikuti apa yang dikatakan Alkitab, Al-Quran, Weda, atau apapun itu, pengajaran-pengajaran yang baik, itu juga mulainya dari hal-hal yang kecil. Apa yang terjadi? Ketika kebiasaan itu, ya, kebiasaan itu yang tadi ya, apa yang kita lakukan terus-menerus menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu kalau kita menaburkan kebiasaan, maka kita akan menuai karakter. Orang banyak yang berbicara tentang karakter. Sebenarnya karakter apa sih? Karakter kalau gitu adalah satu kebiasaan yang kita lakukan terus menerus, itu akhirnya menjadi sesuatu yang disebut dengan karakter. Berarti apa? Itu adalah bagian di dalam kehidupan kita yang sangat penting. Sesuatu yang refleks, ya, refleks kita akan lakukan. Misalnya tadi ya, kalau misalnya kebiasaan, oh kalau misalnya apa namanya, saya capek, kalau saya tertekan maka saya akan nyabu. Ya, mungkin cuma sekali, dua kali, tiga kali, tapi kalau terus menerus hal ini dilakukan, maka itu kayak otomatis gitu ya. Begitu kita tertekan, begitu saya lelah, begitu saya nggak ngerti ada masalah dan nggak tahu jalan keluar, akhirnya saya larinya ke nyabu. Kan itu yang sangat berbahaya, ya, dari hal-hal yang kecil. Ketika kita melakukan hal-hal yang kecil, bertanggung jawab pada hal-hal yang kecil, maka kita akan, ya, mendapatkan suatu hal yang besar dalam kehidupan ini. Mulainya selalu dari yang kecil, ya. Jadi karakter itu adalah sesuatu yang ada dalam kehidupan kita yang refleks kita lakukan. Ya, misalnya, ya, apa namanya, ketika saya karena terbiasa saya nggak mau menipu, terbiasa jujur, jadi ada tantangan apapun, ada hal apapun yang menggoda saya juga akan tetap jujur. Ya, sama seperti kalau kita malam hari gitu ya, kita udah disiplin nih. Kalau ada traffic light, ada lampu merah, pas kita di perempatan jalan lampunya merah, walaupun nggak ada orang sama sekali di kiri kanan, apa yang kita lakukan? Itu karakter. Ya, kalau saya berhenti disiplin, nah memang saya orangnya, karakter saya adalah karakter yang disiplin. Tapi ketika nggak ada orang lain, saya nerobos, itulah saya. Ya, jadi hanya kalau ada orang lain maka saya tidak akan melakukannya. Tapi kalau ada orang lain saya tidak akan melakukannya. Nah, karakter itu adalah, kalau kita pengen tahu karakter kita apa, maka lihatlah ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan kita, apa yang Anda dan saya lakukan, itulah karakter Anda. Dan karakter itu mulainya dari sedikit, terus-menerus dilatih setiap hari, yang akhirnya menjadi pola dalam hidup kita, menjadi gaya hidup kita. Nah, karakter inilah yang kemudian dikatakan, taburkanlah karakter, maka kamu akan menuai masa depan. Ini yang sangat penting. Jadi masa depan bisa dikatakan destination, atau bahasa kerennya lainnya takdir. Ya, jadi orang mengatakan itu sudah takdirnya. Dan saya mau mengatakan bahwa takdir ada dua. Takdir yang memang sudah takdirnya seperti itu, kita nggak bisa apa-apa. Tapi ada takdir yang kita bisa tentukan. Dalam pengertian apa? Ya, saya yang akan melakukannya. Saya bertanggung jawab terhadap takdir saya. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan hujan. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan matahari. Ya, tetapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita upayakan. Ya, jadi kalau kita mau berhasil misalnya, tentu tergantung sama kita. Kita mau mengerjakannya atau tidak, kita punya target apa enggak, kita punya tujuan apa enggak. Ya, iya, sesuatu yang takdir misalnya kematian, kita nggak bisa apa-apa karena kita nggak bisa mengendalikan kematian. Kekayaan,
Kemiskinan itu juga sesuatu yang takdir sebetulnya ya, karena kita nggak bisa mengendalikannya. Tapi mau menjadi kaya, mau menjadi berhasil, itu bukan takdir, tapi usaha kita. Ya, dan ini muncul dari karakter kita, karakter yang sudah menjadi kebiasaan kita. Kalau biasanya memang kita disiplin, kita rajin, maka kita juga akan, masa depan kita juga akan berhasil sukses karena karakter yang sudah tertanam di dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali lagi kepada tema kita orang yang top tadi ya. Wow, ya, kita jadi bisa belajar. Ya, mungkin itu terjadi pada Yanti ya, tapi ya penting di dalam kehidupan kita bahwa itu bisa terjadi pada kita semua. Ya, bahwa hati-hati dengan pikiran kita, awasi pikiran kita. Apakah dia akan membawa kita kepada sesuatu yang baik atau akan berdampak sesuatu yang buruk. Semua tergantung pada kita. Tetapi agar dia menjadi pola hidup, menjadi gaya hidup yang baik, maka tentu yang kita harus isi adalah hal-hal yang juga positif atau hal-hal yang baik. Oleh karena itu kalau kita sudah tahu ini negatif, ya jangan dilanjutkan. Silahkan dipikirkan, silahkan diimajinasikan. Tetapi jangan sampai dilakukan. Nah, ketika belum dilakukan, belum berdampak. Tapi ketika pikiran itu sudah menguasai kehidupan kita, mau nggak mau kita akan melakukannya. Makanya awasi pikiranmu. Ya, sampai jumpa.